Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan alhamdulillah di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali Ibu. Hari ini hari yang mulia, itu hari penghulu dari para hari ya. Di hari Jumat Sayyidu minal ayyam, itu penghulu para hari. Ya, penghulu para hari yang memiliki banyak keutamaan di hari yang mulia ini. Ya, hari ini adalah hari rayanya kita di hari raya pekanan, itu Yaumul Jum'ah. Ya, keutamaan lainnya adalah bahwa hari ini merupakan hari disunahkan atau dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi 1 sampai selesai ya. Bukan 1 sampai 10. 1 sampai 10 ya. Kemudian juga hari Jumat ini kita disunahkan untuk memperbanyak bersolawat ya, tapi dengan solawat yang ya, bersolawat dengan solawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bukan diajarkan oleh selainnya. Ya, bukan solawat yang diajarkan oleh selainnya, bukan. Atau bahkan ya, bukan termasuk solawat tapi dianggap solawat. Nah, ini lebih lagi. Ya. Kemudian juga ketika kita juga mengamalkan solawat yang diajarkan oleh Nabi, caranya pun sesuai dengan cara yang diajarkan oleh siapa? Nabi SAW. Jangan sampai solawatnya betul. Ya, salawat yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi SAW, tapi caranya salah, dengan joget-joget, dengan dicari musik, ya, dengan diiringi musik, ya, masya Allah, faliyadzubillah. Ini bentuk, ya, justru merendahkan salawat itu sendiri. Ya, dimana ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa ketika kita bersolawat sekali, ya, maka Allah akan bersolawat berapa kali? 10 kali lipat, subhanallah, ya, 10 kali. Sehingga ini merupakan keutamaan. Mudah ya, Ibu, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diulang lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau pengen lengkap, ya, salawat Ibrahimiyah seperti yang kita sering baca di tahiyat ya, ketika sholat itu panjang itu ya, silakan. Iya, daripada ngerumpi ya, daripada mengucapkan hal-hal ya, kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya, maka kita bisa bersolawat. Baik, kemudian di hari Jumat ini pula, sebagaimana kita tahu ya, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa hari Jumat itu memiliki 12 waktu ya. Ya, ada satu waktu yang kata Nabi SAW, seorang hamba itu berdoa, maka doanya tidak tertolak. Doanya tidak tertolak. Nah, doanya tidak tertolak. Nah, waktu-waktu itu, waktu yang dimaksud satu itu adalah ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa waktu itu adalah waktu antara dua khutbah.
waktu antara dua khutbah ibu-ibu. Makanya mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita ketika khotib turun dari mimbar, maksudnya mau beralih ke khutbah kedua, itu sebagian itu mengangkat kedua tangan. Ya, mengangkat kedua tangan, dan itu waktunya singkat. Jadi duduknya khotib itu tidak lama ibu. Ya, mungkin semenit aja tidak ada kemungkinan ya. Nah, itu waktu mustajab. Ada sebagian pendapat. Ada pendapat yang lain, bahkan saya pernah membaca ya, itu ada sekitar 40 pendapat ibu. Subhanallah ya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi lebih dari 40 pendapat waktu yang dimaksud. Ya, waktu yang dimaksud, waktu mustajab di hari Jumat itu waktu kapan? Nah, ya, satu di antara pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala dan yang lainnya adalah waktu itu adalah ba'da salatul asri hatta salatul qabla salatul maghrib atau kama qalahu ya. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama. Ya. Itu waktu itu adalah waktu ba'da salatul asar sampai dengan maghrib, bahkan yang menjelang maghrib itu. Nah, ya. Oleh karena itu manfaatkan waktu yang tersedia ini ya, terlebih dengan menggunakan atau memanfaatkan untuk thalabul ilmi. Baik, hari ini adalah pertemuan ke berapa ibu-ibu? Ke-17 ya, Masya Allah ya, 17. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat pertemuan demi pertemuan sampai dengan pertemuan hari ini sebagai amal soleh dan amal kebaikan buat kita semua. Dan akan menjadi saksi buat kita nanti kelak di akhirat ibu-ibu ya. Baik, dan insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah buat kita semua. Baik ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas di bab 5 ya. Kemarin terakhir adalah kita menyebutkan di dalil yang keberapa? Kedua, subhanallah ya. Jadi masih bab ad-du'ai ila syahadati alla ilaha illallah, yakni dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, berdakwah kepada persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Inti dari pembahasan bab ini ibu-ibu rahimahullah taala, sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ini bab adalah lanjutan dari bab-bab sebelumnya, di mana muallif rahimahullah taala di awal bab ya, ini menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mengetahui makna dari tauhid, mengenai makna, hakikat, kedudukan tauhid, bahkan keutamaan tauhid. Kita semua udah belajar alhamdulillah. Dan kemudian kewajiban agar kita bertauhid, menjadi orang yang bertauhid. Itu bab-bab awal. Kemudian setelah kita memahami, mempelajari dan kemudian memahami makna, hakikat, ya, keistimewaan atau keutamaan tauhid, maka selanjutnya kita diarahkan untuk mengetahui lawan dari tauhid. Apa lawan dari tauhid ibu? Kesyirikan. Kita sebutkan kemarin, kita jelaskan insyaallah alhamdulillah ya. Syirik, bagaimana konsekuensinya orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Masya Allah, ngeri ya. Ngeri sekali kalau seseorang itu terjatuh dalam kesyirikan faliyadzubillah sampai meninggalnya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuha, maka banyak konsekuensi. Ya, di antaranya amalan-amalan yang ia perbuat selama di dunia akan dihapuskan. Masya Allah ya. Yang kedua, amalan-amalan yang dilakukan ketika diiringi dengan berbuat kesyirikan, maka amalan itu tidak diterima. Kemudian juga di akhirat kelak ya, orang-orang yang selama hidupnya faliyadzubillah berbuat kesyirikan dengan syirkul akbar dan meninggalnya tidak sampai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, faliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian ini, maka orang ini sudah dipastikan ya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa ayat mereka kekal selama-lamanya di
api neraka, ya. Dan kemudian bab ini adalah bab dakwah, ya, mendakwahkan. Jadi mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa tauhid seseorang itu belum sempurna, dikatakan sempurna sekalipun mereka sudah memahami makna, hakikat, keutamaan atau keistimewaan tauhid, namun dia tidak mendakwahkan, itu belum sempurna, ya, belum sempurna, masya Allah, ya. Maka kita berusaha untuk dakwah. Namun kemarin memang disebutkan ada beberapa ketentuan, ibu, ya, ada beberapa ketentuan ketika kita ingin berdakwah. Jadi bukan apa namanya, asal berdakwah, tidak, tapi di sana ada ketentuan-ketentuannya. Yang disebut ketentuannya, ya, diantaranya adalah, nah, di ayat yang pertama, di dalil yang pertama, di mana mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan surat Yusuf ayat 108, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Dari ayat yang mula ini bisa disebutkan di mana ada di antara kriteria orang yang berdakwah itu harus ala basiratin, yaitu harus dilandasi dengan ilmu. Jadi bukan kemudian modal semangat saja ibu-ibu. Ibu-ibu semangat beribadah tapi tanpa ilmu, maka berbahaya. Maka coba ibu sebutkan utama yang mana antara ahlul ilmi dengan ahlul ibadah, ibu? Tinggian yang mana, ahlul ilmi atau ahlul ibadah? Ahlul ilmu. Ahlul ilmi, ibu, orang yang tahu tentang ilmu itu lebih tinggi derajatnya dibanding, ya, tentang agama, tentang ilmu tentang ibadah, ya, ahlu ibadah. Ya, pernah ada sebuah kisah, ibu, ya. Ya, ibu pernah dengar, ya, ada seorang yang pernah membunuh itu berapa jumlahnya? 99 orang. Dan dia ingin bertobat, ya kan, ya? Ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari membunuh. Membunuh bukan hanya 1-2, ibu. 99 nyawa melayang. Akhirnya dia datang kepada ahlul ibadah, ya, bertanya, apakah bisa saya yang sudah berlumur dosa, yang pernah membunuh 99 nyawa dengan cara yang mungkin sadis, waliyadzubillah, bisakah saya itu bisa taubat? Apa kata ahlul ibadah, ibu? Tidak bisa, ya, tidak bisa katanya. Udah, itu mah udah fatal gitu. Akhirnya apa? Ahlul ibadah itu juga dibunuh, jadi genap 100. Yang pada akhirnya datanglah kepada ahlul ilm, datang kepada ahlul ilmu, yang orang yang berilmu, dan bercerita tentang keadaannya. Bukannya 99, 100 nyawa saya sudah hilangkan. Apakah bisa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taubat, mengabulkan taubat? Maka kata ahlul ilmi ini, bisa, ya, jika taubatnya adalah taubat nasuha, maka orang ini diberikan saran untuk berhijrah ke tempat yang lebih nyaman, lebih enak, lebih islami. Namun dalam perjalanannya dia diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah 2 malaikat, malaikat rahmat dan malaikat apa satu lagi, pokoknya malaikat selain rahmat itu berebut, mana ini, gitu kan, mau diambil yang mana, diambil oleh malaikat rahmat atau yang satu lagi. Maka ternyata dihitung deketan mana antara, ya, tempat yang dihijrahi dengan tempat yang dulu. Maka dihitung jaraknya, maka alhamdulillah orang ini dekat dengan tempat yang mau dihijrahi, maka dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Demikian ibu-ibu dirahmatullah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah itu harus diiringi dengan ilmu. Nah, ini dalilnya, ya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Jadi di atas ilmu. Kemudian dalil yang kedua juga yang disebutkan kemarin oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, yang menceritakan tentang bahwa Nabi SAW pernah mengutus sahabatnya, yaitu siapa, ibu? Mu'adz bin Jabal, ke daerah
Yaman. Ya, adalah satu lagi selain Mu'adz bin Jabal siapa? Abu Musa. Nah, Abu Musa al-Asy'ari ya, itu diutus. Nah, Nabi SAW mengutus hanya dua orang, Ibu ya, ke daerah Yaman, walaupun berbeda, ya mungkin posisinya berbeda antara Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa, berbeda. Namun kita diceritakan dalam hadis ini bahwa Mu'adz bin Jabal itu akan mendatangi kaum ahlul kitab, ibu-ibu, orang yang pernah dulu mendapatkan kitab. Jadi bukan orang yang, maaf ya, orang yang bodoh banget, bukan orang yang pedalaman yang nggak ngerti apa-apa, ngomong aja nggak bisa, nggak. Tapi yang akan didatangi adalah ahlul kitab, orang-orang yang dulu ya diberikan kitab. Maka diberikan wasiat oleh Nabi SAW, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz bin Jabal, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Masya Allah ya. Maka tentu kalau menghadapi orang-orang yang seperti ini, dia harus bisa berargumentasi, harus bisa berilmu. Maka di antara ibroh ya, atau pelajaran dari hadis yang mulai ini, bahwa ya selain dari ilmu yang ditonjolkan, juga kualitas itu lebih dikedepankan daripada kuantitas. Jadi 2 orang tapi berilmu lebih baik daripada 10 orang yang diutus tapi tanpa ilmu. Nanti di sana bingung, walaupun 10 orang tapi tidak mengetahui bagaimana cara berdakwah, akan lebih berbahaya. Maka cukup Nabi SAW hanya mengutus 2 orang, 2 sahabat. Maka ini membuktikan bahwa seorang Mu'adz bin Jabal, seorang Abu Musa al-Asy'ari itu orang yang berilmu, bukan orang sembarangan, bukan orang yang bodoh, bukan. Nah, sekali lagi, maka ini menunjukkan bahwa orang yang ingin berdakwah harus paham betul. Orang yang berdakwah itu harus paham dengan ilmu yang akan disampaikannya. Jangan baru modal semangat kemudian ingin berdakwah, tapi tentu kemampuannya itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat antara si fulan dengan fulan dengan fulan dengan fulan, berbeda-beda. Ya tentu sisi dakwahnya itu sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Baik, ini dalil yang kedua ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan bacakan, kita lanjutkan dalil yang ketiga, yaitu hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Sesungguhnya ya, atau sungguh aku akan serahkan bendera komando perang ini besok pagi, kata Nabi, kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia itu orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memberikan kemenangan dengan sebab kedua tangannya. Ini Nabi mengatakan, Allah akan memberikan kemenangan dengan sebab kedua tangannya orang ini, tapi besok, gitu ya. Maka semalaman ini yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka semalaman ibu-ibu, para sahabat itu membicarakan, diobrolin. Ya. Apa yang diobrolin ibu? Siapakah orang yang dimaksud Nabi besok pagi yang akan diberikan bendera perang, yang dikhabarkan bahwa orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dikhabarkan bahwa Allah dan Rasulnya juga mencintai dia, dan dikhabarkan kalau dipegang oleh kedua tangannya ini, maka peperangan akan dimenangkan. Masya Allah. Ini kan orang yang istimewa, Bu.
Ya, orang yang istimewa. Orang ini istimewa. Maka para sahabat membicarakan, siapa ya? Ya, mungkin bilang jangan-jangan si dia, jangan-jangan si dia, jangan-jangan si dia. Masih dzon mereka itu. Nah, jadi semalaman ya mereka ngobrol siapakah orangnya. Falamma asbahu ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna an yu'taha. Ya, maka ketika di pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah SAW, masing-masing berharap. Jadi yarjuna, mereka itu masing-masing apa? Kulluhum yarjuna. Di antara mereka para sahabat itu mengingini keinginan, berharap bahwa yang diserahkan bendera perang itu dirinya, gitu ya. Ngarep, kalau banyak kita ya, ngarep, wah saya aja, mudah-mudahan saya, seperti itu. Di pagi harinya, faqala aina Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi SAW ketika itu bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Faqila, maka dikatakan, ya, sebagian mereka mengatakan, mereka menjawab, huwa yashtaki ainaihi fa arsalu ilaihi fa utiya bih. Kemudian orang-orang menjawab seperti ini ketika ditanya aina Ali, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka mereka menjawab, dia sedang sakit kedua matanya. Ya. Jadi Ali ketika dipanggil oleh Nabi SAW itu sedang sakit, makanya tidak hadir. Maka apa kata Nabi? Nabi mengutus seseorang untuk memanggilnya. Ya, memanggil siapa? Memanggil Ali. Kemudian Ali datang. Ketika Ali datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya. Ya, Nabi SAW itu meludahi matanya. Tapi Nabi ya yang meludahi ya. Kalau kita bisa disemprot ya. Nabi SAW yang meludahi, tapi juga meludahinya bukan meludahi banyak ya, meludahi gitu ya, bukan kayak orang lagi benci banget sama orang tuh ludahinya udah kayak apa ya. Masya Allah ya, falaizubillah. Nah, diludahi oleh Nabi SAW matanya. Seketika itu sembuh ibu. Nah, ini mukjizat ya. Nabi SAW itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyembuhkan kedua mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya, jadi disembuhkan. Tapi ibu sering juga gitu ya. Ke anak tapi ya. Ke anak ya, kalau lagi kelilipan tuh disemprot pakai ditiup ya. Ditiup gak keluar-keluar, diludahin ya sama Bapak Ibu. Biar sembuh, Masya Allah ya. Alhamdulillah sembuh. Nah, ya, sebenarnya meludahinya bukan bermaksud untuk menghina, ingin menyembuhkan. Nah, kemudian sembuhlah seketika itu dan seperti tidak pernah terkena sakit, Masya Allah ya. Jadi sembuhnya itu sembuh total ibu. Kalau kita kan kalau punya penyakit sembuh masih ada bekasnya ibu ya. Ya, batuk aja sebulan setengah belum udah sembuhan, udahan mending, tapi kadang-kadang batuk berarti masih ada bekas. Ada luka, misalkan ada ibu pernah tergores pisau misalkan ya. Banyak di tangannya karena sering ngiris bumbu ya. Nah, tapi ada bekasnya kan. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib ini ketika disembuhkan oleh Nabi SAW itu seperti tidak pernah terkena penyakit itu. Masya Allah ya. Luar biasa. Subhanallah. Nah, setelah sembuh, maka Nabi SAW menyerahkan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib dan bersabda kepada Ali, ya, melangkahlah engkau ke depan dengan tenang hingga engkau sampai di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Sampaikanlah kepada mereka akan hak-hak Allah dalam Islam. Maka demi Allah, sesungguh Allah memberikan hidayah. Sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab kamu itu lebih baik daripada unta-unta merah. Nah, ini
Jadi yang dimaksud laki-laki yang akan diberikan apa Ibu? Bendera. Yang disebutkan bahwa laki-laki ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian juga Allah dan Rasulnya mencintainya. Subhanallah ya. Bahwa orang ini jika diberikan kemenangan itu akan dihasilkan ya. Kemenangan itu akan ada melalui kedua tangannya. Jadi orang ini adalah orang yang istimewa. Ternyata ya, walaupun para sahabat mengatakan apa? Kulluhum yarjuna. Ya, mereka itu berharap yang dimaksud orangnya itu adalah mereka itu. Mudah-mudahan saya. Ternyata yang ini adalah Ali bin Abi Thalib ya. Ternyata Ali bin Abi Thalib. Berarti orang yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib adalah bukan orang sembarangan Ibu. Bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang Masya Allah ya. Hanya ini, beliau radhiyallahu taala anhu ini adalah orang yang bukan orang sembarangan, Ali bin Abi Thalib ini. Maka ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulai ini, hadis ketiga ya. Sisi pendalilannya adalah bahwa Nabi SAW ketika memerintahkan Ali untuk menyampaikan Islam, yaitu Islam yang sesungguhnya. Apa ketika yang dimaksud dengan Islam yang sesungguhnya? Yaitu menyampaikan kalimat syahadatain, yaitu kalimat tauhid. Ya. Dan yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib adalah Yahudi Khaybar. Jadi perang Khaybar itu peperangan melawan orang-orang Yahudi, semisal dengan kaum yang didatangi oleh Mu'adz bin Jabal tadi. Yang didatangi oleh Mu'adz bin Jabal kan ahlul kitab ya, Yahudi dan Nasrani. Begitu juga yang dihadapi oleh Ali bin Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu ini hadapi juga orang-orang Yahudi, orang-orang yang pintar juga, yang pernah dikasih kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekali lagi dipilihnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat, beliau adalah sepupu, beliau adalah menantu. Benar nggak Ibu? Ada nggak di yang sekarang ini? Udah sepupunya, udah gitu menantunya, ada nggak? Percaya nggak Ibu? Sahabat Ali itu menantunya. Istri sahabat Ali siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Sedangkan Ali bin Abi Thalib itu adalah putra siapa? Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib itu siapanya Nabi? Pamannya. Berarti sepupu kan? Sepupuan. Jadi Nabi SAW dengan sahabat Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupu, tapi sekaligus menantu. Ada nggak zaman sekarang? Memang nggak ada orang lain apa? Begitu ya? Oh, jangan begitu Ibu. Barangkali kebahagiaan itu bisa dengan orang yang, tapi ini boleh ya. Ini memang boleh sepupunya itu menikahi putrinya. Jangankan itu. Sama-sama sepupu itu boleh nikah nggak? Ibu punya putra, kakak ibu punya putri. Anak-anak kita itu kan sama anaknya kakak itu kan sepupuan. Boleh nikah tidak? Boleh. Tapi jarang. Ya. Boleh nggak? Boleh. Dan itu paling dekat ya. Kebolehan seorang menikah itu kerabat yang paling dekat itu. Selainnya nggak boleh. Selebihnya nggak boleh. Jadi sepupu itu boleh, Bu. Ya. Baik.
Disebutkan di ayat di hadis yang mulai ini bahwa ketika ada orang yang mengikuti dakwahmu karenamu, ya, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah memang mahal ya. Memang kayak apa sih unta merah? Jadi unta merah, ibu-ibu, ya dirahmati, unta merah itu waktu itu kekayaan yang tidak ada harganya, ibu, yang sangat berharga. Maaf, bahwa unta merah pada waktu itu harta kekayaan yang sangat berharga dan menjadi kebanggaan orang-orang Arab pada waktu itu, ibu-ibu. Jadi kalau udah orang punya unta merah itu dikatakan orang yang kaya raya, orang yang terpandang. Kalau sekarang yang punya apa? Ya, kalau yang punya tanah banyak, itu ibu ya, tanahnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, kendaraannya di mana-mana, kendaraan di mana-mana, kendaraannya banyak. Terus kemudian apa lagi? Hah? Punya jabatan, ibu ya. Walaupun ibu sebenarnya nih orang yang seperti itu makin pusing. Emang enak ngobrol sama ibu mah, iya gaya. Tapi kalau udah pulang pusing dia. Cok aja, itu mah udah sunatullah, ibu. Makanya enakan ibu tidur di atas tikar, gak nggak mikirin hutang ya. Iya, malah ibu yang dihutangi kan. Alhamdulillah. Jadi nggak usah gaya-gaya lah. Ketika ketemu orang mah ya angkuh, jalannya aja nggak beda ya. Biasanya mah lemes gitu mah enggak gitu ya. Tapi kalau udah sampai rumah lemes lagi. Nah itu jangan. Ini mah orang yang biasa aja lah gitu ya, biasa aja. Ya memang seadanya. Ya bukan berarti kita nggak punya utang, Bu. Kita juga kadang punya utang, ya. Nah, unta-unta merah itu menunjukkan bahwa itu adalah harta kekayaan yang sangat berharga di waktu itu, Ibu. Orang yang memiliki unta merah itu merupakan orang yang wah gitu loh ya. Dan merupakan kebanggaan orang-orang Arab pada waktu itu. Makanya memang Nabi SAW menyebutkan lebih baik daripada unta merah. Jadi misalkan kita mendakwakan nih ya, berdakwah, mengajak teman-teman kita untuk bertauhid. Ada yang kecantol, ya, ada yang kecantol misalkan. Subhanallah ya, luar biasa. Itu pahalanya luar biasa. Saya pernah ketemu gini, Bu ya. Saya pernah ketemu, betul orang kaya, ibu nih, orang kaya. Nah, saya ngobrol-ngobrol, kemudian alhamdulillah beliau sama keluarganya itu sudah mengenal dakwah tauhid, mengenal dakwah sunnah. Nah, saya pernah bertanya, Pak, saya pengen tahu Pak, boleh cerita nggak, Bapak dulu kenal dakwah sunnah itu dari mana, kenal dakwah tauhid dari mana? Ternyata beliau cerita begini, rumahnya gede, Bu. Waktu itu pernah itu pindah rumah, itu rumahnya dihargai 1,8 M. Itu orang kaya, Ibu ya. Ya, kaya ibu juga kaya kan? Nah, saya tanya begitu. Ternyata ceritanya begini, Ustadz, kata beliau. Dulu ketika bangun rumah ini, itu pas bangun rumah ini, ada satu tukang. Jadi tukangnya kan saya beri apa sih namanya, biasa ya, maaf ya, beri rokok lah. Diberi rokok tuh satu bungkus sehari atau seminggu sekali gitu ya. Nah ternyata udah selesai, Ibu nih, udah selesai, ada satu tukang itu datang kepada dia bawa rokok yang udah dikasih dulu. Jadi dikumpulin sama dia nih, ini apa namanya, tukang ini. Kemudian dia kembalikan. Masya Allah, Ibu ya, dikembalikan, Ibu. Nah ketika dikembalikan, ya awal-awal mungkin dikira nggak terima kasih, nggak menghargai, Ibu ya. Tapi Masya Allah, karena tukang ini bisa juga berdakwah, ya, menyampaikan bahwa ya menyebutkan alasannya kenapa kok itu tidak diisap, tapi juga tidak dibuang, tapi justru dikembalikan, maka dia berdakwah. Nah itu katanya, sejak itulah dia, ya, bapak ini yang kaya ini, itu ingin
ingin kok bisa ya gitu ya. Dakwah seperti apa ini, dan secara naluri, secara nalar juga ya. Secara logika juga iya memang ini pemborosan. Ini juga mubadzir seperti itu. Akhirnya dia belajar. Siapa yang mengajari? Si tukang ini juga, Ibu. Ternyata tukang ini memang guru ngaji juga. Ya, guru ngaji juga dia, Masya Allah ya. Tapi beliau udah rahimallah, beliau udah meninggal. Dan meninggal subhanallah saya yang menyolatkan. Ya, alhamdulillah bisa menyolatkan beliau, dan meninggalnya juga senyum beliau ya, subhanallah. Nah itu ibu-ibu, subhanallah. Artinya seseorang ketika bisa mengajak saudaranya untuk mengikuti dakwah sunnah, dakwah tauhid, maka disebutkan dalam hadis yang mulia ini, dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan melebihi dari unta merah. Ya, subhanallah. Maka mari kita ibu-ibu, selain kita juga mempelajari, memahami dakwah tauhid, begitu juga kita bisa berdakwah, ya. Baik. Maka disebutkan di sini lafal akhir dari hadis yang mulia ini, sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab kamu itu lebih baik daripada unta-unta merah. Ini menunjukkan ibu-ibu akan keutamaan dakwah. Akan menunjukkan keutamaan dakwah, terutama dakwah kepada tauhid, mengajak kepada tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi," atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang menunjukkan ya, menunjukkan kebaikan, menunjukkan ya hidayah kepada orang lain, maka baginya akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Subhanallah ibu-ibu. Ibu berdakwah tentang dakwah tauhid, kemudian berdakwah setelah ini tentang sholat, tentang yang lainnya. Kemudian orang yang kita dakwah itu alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian melakukan hal-hal ibadah yang diajarkan oleh kita. Maka ketika mereka mengerjakan apa yang diajarkan oleh kita, maka pahala dia, kita juga mendapatkan pahala darinya tanpa mengurangi. Dia sholat, alhamdulillah. Dia baca Al-Quran, dulu kan dia nggak bisa baca Al-Quran karena udah belajar sama kita. Dia baca Al-Quran lebih rutin lagi, maka pahalanya mereka dapat, kita juga dapat. Subhanallah. Ya. Maka lafal kebaikan dalam hadis yang mulia ini itu mencakup apa saja, baik masalah dunia maupun kebaikan masalah agama. Jadi oleh karena itu ibu-ibu ketika memiliki ilmu tentang kebaikan, sampaikan, dakwakan, ajak. Maka ketika ada satu saja orang yang bisa ya mengikuti kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat, ya. Dan hadis yang mulia ini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka baginya akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Jadi asbabul wurud, sebab datangnya hadis yang mulia ini itu adalah dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni abdi abi fahmilni faqala ma indi faqala rajulun ya Rasulullah ana adulluhu ala man yahmiluhu faqala Rasulullah sallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi." Jadi hadis yang tadi kita bacakan di riwayat Imam Muslim ini, sebab turunnya atau sebab adanya ibu ya, sebab adanya hadis ini adalah dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Dia berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW, dan dia berkata kepada Nabi gini, sesungguhnya inni abdi abi fahmilni, sesungguhnya aku, hewan tungganganku itu mati. Hewan tungganganku itu mati, kata laki-laki ini kepada Nabi. Maka minta kepada Nabi, berilah aku tunggangan untuk bisa aku naiki. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, ya,
Nabi SAW menjawab apa? Aku tidak memiliki hewan tunggangan untukmu. Nah ya, aku tidak memiliki tunggangan untukmu. Nabi jujur, memang nggak punya tunggangan. Nah, maka ada seorang datang mendengar perkataan laki-laki ini, meminta kepada Nabi tunggangan yang sudah mati tunggangannya, dan Nabi mengatakan bahwa Nabi tidak memiliki tunggangan yang diperuntukkan untuk si orang ini. Maka orang yang dengar dia berkata, ya Rasulullah, aku akan tunjukkan kepadanya siapa yang bisa menyiapkan hewan tunggangannya untuknya. Ya, sekali lagi laki-laki yang datang satu lagi mengatakan, ya Rasulullah, aku akan tunjukkan kepadanya siapa yang bisa menyiapkan hewan tunggangan untuknya. Jadi laki-laki yang datang ini bukan ingin beliin, tapi cuma menunjukkan. Ingin menunjukkan kalau ada yang mau beli di sana gitu maksudnya, Bu. Kalau ada orang yang mau belikan untuk si laki-laki ini, bukan Nabi ya, siapa saja, itu saya tunjukkan tuh belinya di sini, seperti itu. Maka Nabi SAW mendengar perkataan laki-laki yang kedua ini, Nabi SAW berkata apa? Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya baginya seperti pahala yang mengerjakan. Nah ini asbabul wurud tuh ini. Adanya hadis yang mula ini, ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, itu maksudnya adalah karena ada laki-laki yang datang kepada Nabi. Itu aslinya seperti itu. Jadi memang hadis-hadis dari Nabi SAW itu biasanya ada sebabnya turunnya. Ya, ada sebab turunnya. Seperti itu. Maka dari hadis yang mulai ini, Ibu nih, orang yang kedua tadi itu kan hanya menunjukkan kepada siapa yang bisa menyiapkan tunggangan. Betul Ibu ya? Jadi orang yang kedua ini itu hanya menunjukkan kepada siapa yang bisa menyiapkan tunggangan. Jadi bukan dia yang beliin. Bukan berkata ya udah saya yang beliin ya Rasulullah untuk dia, bukan. Ini di sini tidak ada lafaz dia akan beliin, tapi apa? Kalau ada yang beliin, kalau bahasa kita, nanti saya tunjukin di mana belinya. Begitu. Ya. Ini bukan dia ingin memiliki tunggangan, bukan. Bukan dia yang memiliki tunggangan, bukan. Namun meskipun demikian, ia tetap akan mendapatkan pahala seperti yang memberi tunggangan. Jadi misalkan ada orang lagi, misalkan ya, yaudah aku yang beli. Misalkan ada satu lagi orang beli, ya aku yang beli. Tapi belinya di tempat yang ditunjukkan oleh orang kedua ini. Maka orang yang kedua ini itu akan mendapatkan pahala seperti yang belikan. Tuh, enak banget Ibu ya. Cuma nunjukin belinya di mana, gak beliin. Tapi ketika ada orang yang beliin beneran, maka pahala orang yang beliin tentu dapat pahala, dan orang yang nunjukin itu juga dapat pahala. Masya Allah ibu-ibu ya, luar biasa. Ya, kalaupun memang ada khilaf. Ada khilaf itu maksudnya adalah perbedaan pendapat dari para ulama. Apakah pahala yang diberikan petunjuk itu sama persis dengan yang mengamalkan atau beda? Jadi ada perbedaan pendapat, apakah orang yang memberi petunjuk belinya di mana ini, dia mendapatkan sama dengan yang membelikan atau tidak gitu Bu. Misalkan yang membelikan dapat pahalanya 1.000 ya misalkan. Apakah yang nunjukin saja itu dapat 1.000 atau setengahnya atau seberapa persen? Itu khilaf ulama. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini kita kutip perkataan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Wal murad bimithli ajri fa'ilihi annalahu thawaban bidzalik. Nah, kata beliau rahimahullah taala, maksudnya yang dimaksud dengan adalah memberi petunjuk mendapatkan pahala atas dikerjakan kebaikan tersebut sebagaimana pelaku kebaikan tersebut mendapatkan pahala, dan tidak mengharuskan kadar pahala keduanya sama. Ya, tapi ini perkataan dari Imam Nawawi. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang sama hanyalah asal pahalanya. Yang sama itu asal pahalanya dan tidak mencakup berlipat gandanya. Jadi karena orang yang mengamalkan langsung pahalanya, amalnya minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan bisa lebih dari itu kan, dalam hadis kan demikian. Adapun Al-Qurtubi
Maka menurut beliau pahala yang memberi petunjuk sama persis dengan pahala yang mengamalkannya, bahkan sama dalam kelipat gandanya. Karena pahalanya bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Oleh karena itu yang paling kuat pendapatnya adalah pendapat dari Al-Qurtubi rahimahullah taala, bahwa semuanya baik yang menunjukkan maupun orang yang membelikan tadi itu pahalanya sama-sama mendapat pahala yang sama. Ya. Dan banyak. Toh sebenarnya kekayaan Allah itu tidak akan kurang kalau toh dibagi-bagi. Allahu Ghani, Allah itu Maha Kaya. Baik. Hadis ini disesuaikan juga dengan hadis gini, man da'ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala mereka yang mengikutinya, dan sama sekali tidak mengurangi pahala yang diikuti. Subhanallah Ibu. Jadi ketika kita mengajak orang untuk sholat, untuk ngaji, dan kebaikan-kebaikan lain, sedekah dan lainnya, itu ketika orang yang orang yang diajak itu melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala dia tanpa mengurangi. Jadi bukan dia dapat 10 jadi tinggal 5 gara-gara kamu sih ngajak saya jadi kurang. Enggak. Dia dapat 10, kita dapat 10. Dia dapat 20, kita dapat 20. Subhanallah. Itu kalau amalan satu Ibu. Kalau amalan yang kita ajarkan banyak, maka lebih banyak lagi kita mendapatkan. Ini namanya pahala apa? Disebut juga pahala jariyah. Luar biasa kan? Maka berbahagialah bagi ibu-ibu yang menjadi seorang guru. Ya, jadi seorang guru, minimal guru pada anak-anaknya, putra-putrinya. Ibu mengajarkan A, ibu mengajarkan B, C, dan seterusnya kepada putra-putrinya. Dalam benar putra-putrinya itu bisa mengamalkannya. Ketika putra-putri ibu mengamalkannya itu, ibu mendapatkan pahala persis apa yang didapat oleh putra-putri ibu tanpa mengurangi pahala mereka. Demikian juga hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang memberikan contoh atau mencontohkan dalam Islam dengan contoh yang baik, maka baginya pahala dan juga pahala mereka yang mengamalkan setelah itu. Masya Allah ibu-ibu, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Jadi ibu dapat pahala ketika mengajak, kok dikerjakan, mereka dapat pahala, ibu juga dapat pahala. Jadi memang pahala orang yang paling banyak orang yang mengajarkan yang pertama. Baik, dari sini ibu rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengetahui akan kemuliaan Nabi SAW. Ya, karena semua pahala umatnya juga kembali kepada Nabi. Benar nggak ibu? Yang mengajarkan sholat kita pertama kali siapa? Nabi SAW. Yang mengajarkan sahabat, ya itu Nabi SAW. Kan Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli, atau kama qala Nabi SAW. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi orang yang pertama kali yang mengajarkan sholat kepada kita semua adalah Nabi. Coba umat Nabi berapa? Miliaran ibu. Nah ketika orang yang melaksanakan yang diajarkan oleh Nabi itu melaksanakan, maka Nabi dapat pahala juga. Ya, maka nggak usah dikirim-kirim pahala kepada Nabi ibu. Kan ada orang yang kirim Fatihah buat Nabi gitu. Kenapa dikirim Fatihah? Nabi udah dapat banyak, luar biasa. Ini memang tidak ada ajaran juga. Tidak ada keterangan bahwa kita disarankan untuk mengirim surat-surat tertentu untuk pada Nabi. Ya, baik. Karena semua kebaikan yang mengajarkannya itu adalah Nabi SAW ibu. Kita bisa Al-Quran, ya karena Nabi yang mengajarkan dulu. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita umroh, kita haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Semua itu telah diajarkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu sumbernya adalah Nabi. Maka orang yang pertama dan orang yang paling bahagia, orang yang paling mulia itu siapa? Nabi SAW. Iya, maka berbahagialah ibu-ibu juga ketika memiliki orang yang pernah diajak, ya. Begitu juga para sahabat ibu.
para ulama-ulama salaf, para ulama khalaf, orang yang belakangan yang ikut bagian mengajarkan juga. Itu mereka juga dapat pahala luar biasa. Ya, dan ini juga bagian ibroh nih Bu. Nah, yang tadi saya singgung. Di sini juga kita bisa mengetahui kenapa jumhur ulama itu mengingkari pengiriman pahala qiraah bacaan Al-Qur'an kepada Nabi. Jadi karena banyak orang yang kadang-kadang mengirim bacaan-bacaan Al-Qur'an kepada Nabi. Para ulama, jumhur ulama itu justru mengingkari ibu-ibu. Ya. Karena itu tidak perlu dilakukan, karena semua bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh umat itu siapa yang ngajarin? Nabi SAW. Kalau kita memang sudah baca, Nabi dapat pahala, kok dikirimin? Ya kan? Iya, buat apa? Ibarat bosnya, kok dikirimin uang? Lah buat apa? Ya, lawang ibu ya dapat uang juga dari dia juga, kok dikirim sama dia? Jadi kebalik ya, kita mengikuti Nabi SAW, dan itu juga caranya bukan dari cara Nabi, karena para sahabat nggak pernah, ya, para sahabat juga nggak pernah mengirim Fatihah, mengirim Al-Baqarah, mengirim surat-surat lain itu kepada Nabi SAW, ya, tidak pernah dinukil dari para sahabat pun bahwa mengirimkan bacaan Al-Quran kepada Nabi, ya. Ibnu Al-Autar, muridnya Imam Nawawi, beliau berkata, ya nih, amal qiraatul Qur'anil azizi famin afdalil qurubati wa amma ihda'uhu lin nabi sallam falam yunqal fihi atharun mimman yu'taddu bihi bal yanbaghi an yumna minhu lima fihi minat tahajjumi alaihi fi malam ya'zan fihi ma'anna thawabat tilawah hasilun lahu bi asli syar'i sallallahu alaihi wasallam. Adapun membaca Al-Qur'an maka termasuk ibadah yang paling afdol. Kata siapa ini? Ibnul Autar, muridnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu muridnya ulama Syafi'iyah, ya, ulama bermadzhab Imam Syafi'i. Mengatakan adapun bacaan Al-Qur'an, ya, itu merupakan ibadah yang paling afdol, Ibu. Famin afdolil qurubat. Ya, kurubat. Ya, paling termasuk ibadah yang paling mendekat kepada Allah, itu paling baik, yang paling baik taqarrub kepada Allah. Adapun wa amma ihda'uhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun menghadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, falam yungqal fihi, tidak pernah dinukil dari mereka yang diakui pendapatnya. Bal yambaghi an yumna minhu, bahkan seharusnya dilarang katanya. Karena apa? Karena padanya ada bentuk melakukan perbuatan tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Padahal pahala tilawah itu akan sampai kepadanya sesuai dengan asal syariat Nabi SAW. Ya, dan seluruh amal umatnya berada di timbangan kebaikan beliau. Betul tidak, Ibu? Amalan-amalan yang kita lakukan itu kan berdasarkan timbangan apa yang beliau ajarkan. Ya, Allah memerintahkan kita bersolawat kepada beliau, dan beliau juga menganjurkan hal tersebut, ya, dan memerintahkan kita untuk memohonkan wasilah, meminta dengan jah kedudukan beliau, ya. Maka hendaklah cukup berhenti pada dalam hal ini. Allah telah memerintahkan kita bersolawat kepada beliau, dan beliau juga menganjurkan hal tersebut, dan memerintahkan kita untuk memohonkan wasilah, meminta dengan jah kedudukan beliau. Maka hendaklah cukup berhenti dalam hal ini. Baik, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, dan yang lainnya. Baik, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa kemuliaan kemuliaan dakwah tauhid ini itu luar biasa, ya. Bahkan
keutamaan di antaranya adalah ketika kita mengajak seseorang untuk berdakwah, untuk mentauhidkan Allah. Nah, nanti ketika mereka orang yang kita dakwahkan itu mereka paham, mereka juga berilmu seperti kita, maka mereka juga mendakwahkan lagi. Betul Ibu ya? Mereka mendakwahkan lagi, maka insya Allah ini estafet pahala ibu-ibu. Makanya subhanallah, saya sering mengatakan dan sering azam pada diri saya sendiri. Coba saya mau tanya, ibu, putra putri ibu ketika mengenal tauhid itu dari siapa awalnya? Sebenarnya sah-sah saja bilang udah ibu gurunya gitu ibu ya. Ini anak kita itu siapa yang ngajarin surah Al-Fatihah? Bu guru gitu ya. Iya. Coba kalau dibalik, siapa yang ngajarin dek bacaan Al-Fatihahnya bagus? Ibu saya. Kayaknya adem gitu ya. Wah ibu ya. Tapi kadang-kadang bukan itu. Siapa? Pak guru saya di sekolah. Ibu nggak pernah ngajarin, sibuk masak gitu ya. Misal gitu kan rugi ibu ya. Karena ibu makanya jangan mengandalkan guru di sekolah atau di guru ngaji. Guru ngaji juga perlu. Tapi bukan berarti kemudian ibu lepas tangan kepada putra putri ibu. Dalam pendidikan, awal yang kita sampaikan kepada putra putri kita itu adalah apa? Tauhid ibu. Masalah tauhid. Ya, masalah tauhid. Mengajarkan kepada mereka, misalkan kalau lagi sakit, kita memohon berdoa untuk sembuh kepada siapa? Kita ajarkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ajarkan kepada putra-putri kita. Ayo kita meminta kesembuhan kepada Allah, mudah-mudahan disembuhkan. Itu juga bagian dari tauhid, Ibu. Bagian dari tauhid. Kemudian juga mengajarkan tauhid bentuknya misalkan apa, Ibu? Agar tidak boleh takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibu jangan ditakut-takutin. Saya sering bilang, kalau lagi nangis, apa ini takut-takut? Wah, ada ondel datang terus. Dia diem, tapi nggak bagus. Kenapa? Dia karena takut ondel-ondel. Jangan Ibu bohong lagi ya, bohong ya, bohong. Ayo ada Pak Ustadz ntar kesini tuh. Ayo ada Pak Ustadz ntar. Ya, Pak Ustadznya lagi tidur. Ya, jangan dibohongi, Ibu. Sering kita dengar. Apa kita ngamalin juga begitu? Jangan. Ya, kecuali yang begini. Misalkan anak lagi pegang pisau. Ya, pegang pisau. Maka Ibu bilang begini, aduh dek, jangan. Ya, nanti ya mainannya yang bagus. Ini tajam. Nanti kalau kena tangan khawatirnya terkena nanti darahnya keluar. Nah, itu penjelasannya boleh. Jadi bukan kemudian apa? Langsung ditakut-takutin yang enggak. Nah, itu kan kadang-kadang Ibu yang penting anak diem gitu ya. Apa tuh? Apa biasanya yang lain? Coba Ibu, kalau ada anak lagi nangis, diancam gitu kan ya. Enggak boleh juga. Misalkan Ibu juga anak lagi ini diancam besok enggak dimasakin ya. Lah, jangan, itu udah kewajiban Ibu. Enggak, jangan ya, biarin. Bahkan kadangkala kita itu mengungkit kebaikan untuk kepada anak sehingga nanti pahalanya hilang ya. Tahu nggak Ibu, pagi-pagi udah nyiapin makanan buat kamu, udah capek tahu nggak, begitu ya? Udah capek tahu nggak? Bener nih gitu kan? Aduh, itu mengungkit kebaikan. Maka barangkali kalau udah jadi gak ikhlas ibunya, jangan, berbahaya, nanti hilang pahala Ibu. Kan berbahaya, udah capek ya. Baik, Masya Allah. Ala kulli hal ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang ketiga sudah kita selesai ya. Walaupun jamnya belum selesai sampai jam 10, namun tidak mengapa ketika pagi yang mulai ini kita cukupkan. Namun mungkin sebelum kita tutup, kita buka sesi tanya jawab kalau memang ada pertanyaan dari ibu-ibu. Wa sallallahu ala Muhammad. Monggo Ibu. Pertanyaan yang lain juga enggak apa-apa.
Jangan malu. Ya. Gak ada banget? Gak ada. Ada Ibu. Jangan malu Ibu. Yang penting pertanyaannya jangan gini. Saat tetangga saya, kenapa bilang tetangga saya gitu aja ya? Yang diceritain tetangga lagi, jangan. Jadi yang ditanyain itu pribadi ya. Jadi bukan Ustadz tetangga saya kok beginilah, karena nggak usah pakai tetangga. Ya, biarin karena kita kadang-kadang nggak tahu tentang keadaan. Gitu ya. Pertanyaannya. Yang kedua, pertanyaannya juga jangan ngetes. Biasanya udah tahu jawaban tapi ngetes. Yang ketiga, jangan diadu domba. Maksudnya apa? Antara jawaban Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C itu ini, jangan ya, karena kadang kala itu jawaban para guru kita itu ya memang menyesuaikan dengan pemahaman mereka. Seperti itu ya. Nah, makanya ngikutin dalil, bukan ngikutin jawaban. Baik, kalau tidak ada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ke-17 ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kembali kita bisa berjumpa di pertemuan akan datang. Ya amin ya rabbal alamin, istiqomah ya. Dan aksanya ibu-ibu ketika perkumpulan-perkumpulan seperti ini, ibu majelis ilmu seperti ini, itu diiringi dengan kebaikan-kebaikan lain Ibu. Kalau memang misalkan ada kebaikan-kebaikan lain, misalkan ya, saya lihat di beberapa tempat majelis ilmu itu, mudah-mudahan di sini udah ada juga, ketika ada lakukan misalkan infak sukarela, nanti misalkan ada tetangga-tetangga kita yang lagi membutuhkan, kita jenguk mereka, diambil dari kas itu, coba Ibu gitu ya. Mudah-mudahan udah ada seperti itu ya, karena biasanya kalau udah ada kebaikan satu, iringi kebaikan-kebaikan yang lain itu akan lebih mudah. Ya, karena ngumpulin ibu-ibu kan susah. Ya, ngumpulin. Tapi ngumpulin yang maksudnya ngumpulin bukan ngumpul yang ini, tapi ngumpul kebaikan maksud saya, seperti majelis ilmu ya di sini ya. Enggak apa-apa, hanya 5.000, 2.000, 3.000. Lama-lama kan banyak. Nanti diinfokan, tetangga kita ada yang sakit, yuk kita jenguk. Nah, ambil dari situ. Mereka kadang bukan pengen oleh-olehnya Bu, tapi karena pengen dijenguk. Kalau udah dijenguk tuh mereka bangga, Masya Allah ya. Ada yang memperhatikan gitu maksudnya. Ada yang memperhatikan. Dan itu bagus ibu-ibu ya. Dan ini juga untuk sisi dakwanya juga akan kena insya Allah. Ya, mereka akan lunak hatinya. Oh, ternyata orang-orang yang pakainya begitu-begitu ternyata kita salah. Mereka bilang, kita mah bilang kayaknya kok eksklusif. Kemudian juga nggak mau negur, ya. Ada kebaikan, ternyata malah baikan mereka. Kita dakwahi mereka. Seperti itu dengan cara keadaan seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipraktikkan dan dimudahkan olehnya ya, ibu-ibu ya. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.